gue jatuh banget sih karena gue merasa gagal. Nah itu terus gue ngeliat social media semuanya tuh kayak di era pandemi kayaknya kok malah thriving ya gitu, malah kayak ada yang jadi A, B, C, apalagi kalau liat LinkedIn itu gila banget sih buat gue. Nah tapi ya anyway setelah itu gue memutuskan untuk gue matiin aja deh social media gue. Masalah keluarga, masalah finansial, masalah kehidupan lah terutama ya, kehidupan yang benar-benar lo kayaknya dalam hidup lo tuh udah gak ada jalan keluar, semuanya sudah dalam tahap kayak kakak gua pada saat itu. Gua cuma mikir satu-satunya jalan gua ini mati ya. Untuk sadar sendiri tuh susah, harus ada yang nyadarin banget, harus ada yang ngegebrakin gua. Tapi balik lagi, emang di saat udah gua jalanin kadang gua suka ngeluh sendiri, kayak aduh nggak bisa nih kayak gini. Tapi ingat lagi kayak oh iya, mau nggak mau harus dijalanin, udah deh jalanin aja gitu. Padahal gua tuh kalau misalkan ngelakuin sesuatu itu harus sesuai mood gua, harus kayak sesuai apa yang gua mau. Kadang kalau misalkan nggak sesuai dengan visi gua kayak udah deh setengah-setengah nih gua jalannya. Tapi karena emang udah keburu gua wajib kudu ngejalanin itu ya mau nggak mau harus gua lakuin gitu. Gue masih susah, gue masih nggak, ya di gue jobless juga lah, nggak ada kerjaan. Gue masih pengen nyari kerjaan, apalagi umur gue udah bukan muda lagi, gue udah 43, gue belum punya tabungan, gue punya anak satu yang sekolahnya juga teruntang-lantung, dan gue juga hidup gue ngaco, dan gue alkoholik segala macem. Gue masih ngaco gitu. Sementara teman-teman gue yang udah seumuran gue udah pada mapan lah, gue masih kayak gini-gini aja. Tiba-tiba gue baik bajingan, gue nggak ada yang penting buat hidup gue sebenarnya. Dan itu yang bikin gue untuk apa sih yang dikulik dari gue gitu. Malu, makanya gue lebih banyak untuk ngurung diri sekarang. Di tengah kesibukan pekerjaan dan juga personal life gitu. Kak Daud sendiri nih sekarang berada di posisi yang seperti apa sih, Kak? Psychologically atau gimana nih? Are you happy atau? Gue sering banget dapet pertanyaan kayak are you happy, are you content? Gue agak bingung selalu jawabnya karena menurut gue ya happiness sama contentment itu kan kayak cukup sesuatu yang sangat abstrak buat gue gitu. Jadi gue dibilang happy ya gue kayaknya belum happy. Cuman dibilang content gue harus cukup konten mau nggak mau gitu, cukup puas lah dengan apa yang gue punya karena gue memang ya gimana ya, kayak in order buat gue untuk maju terus hidup, untuk buat bertahan ya gue harus ngerasa ya apa yang gue punya gue udah puas gitu. Meskipun ya itu susah banget sih diterapkan kadang-kadang. Apalagi kalau gue lagi di titik yang rendah atau gue lagi kayak putus asa atau apapun itu, gue langsung kayak wah gila sih ini kayaknya gue udahan aja kali ya gitu. Oke, berarti konten itu tadi merasa cukup ya, Kak ya? Iya, contentment buat gue memang beda-beda sih. Ada gue juga sering ngobrol sama temen gue kayak buat dia contentment tuh apa? Kalau buat gue adalah sebenarnya kecukup aja sih gitu. Mungkin lo nggak bisa punya mobil yang bagus banget, tapi lo ngerasa content cukup. Lo nggak bisa liburan ke Eropa, lo cuma liburan ke dalam negeri, itu juga kayak ya content gitu lah. Itu buat gue kayak gitu sih. Oke, nah dengan pengaplikasian sih, oke gue merasa cukup nih, gue merasa oke ini gue udah bersyukur banget gitu memiliki yang A, yang B, yang C gitu. Sejauh ini capaian apa aja sih, Kak, yang bisa lo ngerasa kayak ih anjir Daud hebat banget lagi lah gitu. One thing ya, gue tidak pernah merasa bangga sama diri gue. Jadi ketika kalau misalnya kayak lo bilang tadi, oh gue bangga sama diri gue enggak. Cuman mungkin gue yang kayak, oh ya lumayan lah lo. Itu kata-kata yang selalu ada di kepala gue ketika gue ngomong dari gue sendiri. Jadi kalau menjawab pertanyaan lo mungkin kayak, ya untuk gue sekarang punya my own thing, my own agency yang masih kecil ini, ya gue cukup puas sih. Karena gue dari dulu gue tidak merasa gue bisa menciptakan apa-apa. Dulu memang zaman gue ngantor, gue gue sempat disuruh bos gue bikin adalah kayak semacam media tapi lebih ke video, fashion video.
Itu gue membuat itu 2 tahun, terus ternyata di ujungnya gagal. Jadi banyak banget hal-hal yang gue bikin dari dulu sebenarnya, tapi gagal terus gitu loh. Cuman sekarang ini sekarang masih running, ya kalau lu tanya gue cukup, ya kayaknya ya hebat juga lo, lumayan lah lo bisa bisa bertahan sampai segini tuh kayak meskipun ya gue juga kebantu karena ada 2 partner gue gitu, yang kadang-kadang kalau gue udah mau nyerah dia kayak yang, "Nggak, kita bisa kok, kita bisa." Ya itu support system ya menurut gue juga. Oke, nah tadi lo kayak ada momen lo bilang lo ngerasa kayak, "Aduh pengen nyerah gitu." Itu lo terdorong juga karena lo ngelihat orang-orang tuh, kok orang bisa punya A ya, orang udah sampai sini ya. Mungkin karena itu juga nggak Kak, kira-kira? Iya banget sih, iya banget. Apalagi dengan sekarang kita living in a digital world, semuanya ada di social media. Ya gue tahu sih memang semua yang lo lihat itu di social media belum tentu benar gitu. Kadang-kadang banyak orang yang kayak apa ya, melebih-lebihkan achievement dia, atau kayak kadang-kadang dia nge-post segala macem padahal kayak ya bobrok juga lo sebenarnya gitu. Cuman ya gue kan nggak tahu bagian situnya ya. Ketika gue lihat gitu kok orang udah bisa, contohnya gini deh, kalau gue ngelihat teman gue punya agency lain gitu. Kok dia udah dapet klien A, B, C dan D gitu. Sedangkan gue kemarin coba approach nggak bisa, nggak dapat segala macem. Ya itu sih menurut gue kayak apa, rasa-rasa membandingkan itu ada banget. Makanya gue sebenarnya agak males hidup di dunia digital ini. Although ironically gue ngerjain beberapa hal yang digital gitu. Karena gue juga sempat ada poin di mana waktu gue terakhir gue sempat dapat karir yang gue mau banget di L'Oreal untuk sebuah brand internasional. Itu gue ada masalah keluarga dan ada juga masalah internal gue sendiri. Akhirnya gue cabut. Itu di situ gue ngerasa kayak wah gila, gue jatuh banget sih karena gue merasa gagal. Nah itu terus gue ngeliat social media semuanya tuh kayak di era pandemi kayaknya kok malah thriving ya gitu, malah kayak ada yang jadi A, B, C, apalagi kalau liat LinkedIn itu gila banget sih buat gue. Nah tapi ya anyway setelah itu gue memutuskan untuk gue matiin aja deh social media gue gitu, supaya gue tidak membanding-bandingkan gitu. Tuh ada kali setahun kurang lebih lah. Gitu. Jadi that's my lowest point in life as far as I'm concerned kayaknya. Oke, nah Gitu. tadi kan lo juga bilang akhirnya lo matiin si social media itu gitu Kak. Mungkin itu salah satu lo pengaplikasian sih, udahlah gue cukup dengan keadaan gue, bersyukur gitu ya Kak ya. Kira-kira ada apa lagi gak sih Kak yang lo lakuin itu kan oke, lo cut off dari digital world gitu. Di dunia kehidupan sehari-harinya lagi, hal apa yang lo lakuin? Apa ya sebenarnya, kayaknya so far itu aja sih. Tapi kalau lo ngomongin bagian itu sebenarnya gue di situ tuh 6 bulan itu gue gue keluar rumah cuma sekali 2 kali lah paling gitu. Jadi paling gue menghindari bertemu dengan teman-teman yang nggak terlalu deket ya gitu. Pasti kan kita hidup di Jakarta yang selalu pertanyaannya kayak lo sekarang sibuk apa, kerja apa gitu. Itu satu sih yang gue juga bingung sama di sini adalah kalau lo di luar lo ditanya what do you do. Nah kalau di sini where do you work kan gitu. Jadi kayak itu aja buat gue udah salah satu yang kayak oh kalau gue sekarang kerja di tempat yang biasa-biasa aja, kayaknya orang nggak ada yang bakal bangga deh sama gue, atau nggak ngerasa kayak they won't respect me lah kurang lebih gitu. Jadi ya kalau dibilang tadi pertanyaan lo itu ya gue paling ya tadi matiin social media sama gue mengurangi frekuensi gue bersosialisasi akhirnya gitu. Bahkan sama temen yang deket pun gue kurangin. Yang tadinya kayak gue bisa setiap minggu ketemu, setiap weekend atau apa, gue kadang-kadang ketemu yuk weekend, gue nggak deh. Karena gue tahu by the end of the day pasti nanti pas kita ketemu pasti ada ngomongin kerjaan. Dan gue lagi nggak bisa sih kapasitas gue di saat itu. Gitu. Jadi ya buat gue itu sih. Cerita dong, apa sih titik terendah lo yang paling lo pernah alami itu apa sih? Titik terendah gua adalah 16 butir Antimo dan 1 gelas Baygon. Itulah titik terendah gua. Jadi mati nggak? Kalau mati nggak ketemu lah anjing. Jadi gue sudah merasakan frustasinya kayak misalkan gegar apa itu Pak? Banyak sih, dari mulai masalah keluarga, masalah finansial, masalah kehidupan lah terutama ya. Masalah kehidupan yang benar-benar lo kayaknya dalam hidup lo tuh udah nggak ada jalan keluar. Semuanya sudah dalam tahap kayak gua pada saat itu, gua cuma mikir satu-satu jalan gua ini mati. Napas zaman dulu napas sih nama Sprite ya? Iya, cuman di laci kamar gue cuma ada Antimo 1 strip. Waktu gue potong semua, gue minum pakai 1 gelas Baygon. Kenapa nggak ke Senen beli? Jauh, gue di Kemang dulu. Cuman akhirnya dari situ, ya itu titik terendah gue boleh dibilang bahwa
kalau misalkan orang berpikir bahwa segala masalah tidak ada jalan keluar, buat gue ternyata ada jalan keluarnya. Mungkin jalan keluar gue dari Tuhan waktu itu dikasihnya, gue harus merasakan itu dulu. Nah, kalau gue mungkin pada saat itu memang ditakdirkan buat meninggal, mati ya udah. Tapi ternyata gue ditakdirkan untuk memperbaiki kehidupannya gitu. Nah, orang yang semua teman ketika gue sadar dan akhirnya gue di rumah sakit dengan penuh selang dan segala macem, seluruh teman-teman yang datang itu memotivasi gue, menyemangati gue, weh, lu belum boleh mati lu. Dengan kayak gini berarti lu dikasih kesempatan hidup kedua buat memperbaiki hidup lu. Dari situlah gue akhirnya kayak ditampar gitu. Wah, iya bener, iya juga ya. Dari situ gue coba bangkit pelan-pelan dan nggak gampang, coy. Nggak gampangnya gini. Nggak kayak lu balikin tek, besok gue balik berubah gitu. Nggak bisa. Pasti tertatih-tatih dulu, pasti lu ribet dulu. Nggak dipercaya dulu. Apa namanya, lu mau kerja juga susah dan segala macam. Semuanya lu nggak gampang. Tapi kalau memang kitanya niat dalam arti pengen berubah, membuktikan ke orang-orang bahwa gua sudah nggak seperti dulu. Nah itu gua jalanin tuh. Berjalan 2 tahun. Baru akhirnya gua bisa mulai bangkit lagi. Di luar niat, apa ya, psikis kita, jiwa kita nih drop. Pada saat itu kayak misalkan lo, aduh, kayaknya gue nggak bisa deh. Segala macam kayaknya gue nggak bisa, gitu. Udah kayak pesimis duluan gitu. Jadi akhirnya lo kayak hidup lo cuma lontang-lantung, bengong, nggak tahu mau kerja apa, kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya lo nemuin jalan keluar. Spiritnya untuk maju, untuk maju. Yang memang terjadi dengan sendirinya. Jadi tidak direncanakan. Kalau kita kalau gue nih, kalau misalkan gue rencana, wah gue bulan ini gue harus begini, bulan ini gue harus begini, niat aja tapi jangan direncanain. Karena niat dan rencana beda loh. Kalau kita rencanain terus nggak tercapai, sedih. Kayak lu, besok kita mau ke puncak ya, nggak besok anak-anak nggak ada yang sedih nggak lu kayak gitu, capek kayak gitu. Mendingan gue niat aja, niat. Akhirnya dengan niat gue itu tiba-tiba tanpa sadar gue bisa bertemu dengan si A yang bisa ngajak gue, yuk lu ikut gue kerja. Si B ngajak gue, yuk ikut gue kerja. Bangkit lagi lah gue dari situ. Walaupun emang gue keluar dari zona nyaman gue banget sih pada saat itu sih, jadi kayak ya mau nggak mau harus dijalanin sih. Emang di zona nyaman tuh toxic gak sih menurut lo? Kalau menurut lo nih, toxic gak sih di zona nyaman tuh? Kalau gue tipikal orang yang bosenan sih. Oh, lu bosenan. Jadi kayak gue di zona nyaman, tapi kalau di satu sisi gue udah bosen, biasanya kan gue tinggal. Maksudnya gue akan nyari yang lain nih, apa yang gue kerjain gitu. Dan gue tipikal orang juga yang nggak bisa ngerjain satu tuh panjang gitu. Gue pasti bosen gitu. Jadi yang kayak gue ada kerjaan A, ada kerjaan B, ada kerjaan C. Entah kalau gue lagi mabok banget kayaknya di kerjaan A, gue ke B dulu. Ntar kalau udah selesai B, gue baru balik lagi ke A gitu loh. Kalau gue sih tipikal yang kayak gitu. Kalau lo ngerasa justru lo selalu mencari tantangan baru gitu ya? Ya bisa dibilang gitu juga sih. Karena gue di saat gue emang udah ngerasa nyaman dan mungkin ya kalau misalkan nyamannya itu in the good way gitu kan, yang bikin gue berkembang apa segala macam, gue nggak apa-apa. Tapi kemarin ini sih gue di zona nyaman yang dimana itu bikin gue hancur sih. Yang bikin masa depan gue nggak jelas, gue malah lebih ya kebanyakan nongkrong apa segala macam gitu. Gue terlena lah dengan kenakalan remaja pada saat itu gitu loh. Ya kenakalan remajanya yang masih umum lah ya, yang masih suka nongkrong, suka hahihi kayak gitulah, nggak yang gimana-gimana. Oke, berarti lo menemukan si dorongan itu untuk keluar dari zona nyaman lo, dan ini gue nggak bisa nih begini terus gitu ya. Dan terlebih sih dorongannya itu ya dari teman-teman dan lingkungan sih kalau gue sih. Karena emang gue tuh sebenarnya untuk sadar sendiri tuh susah. Harus ada yang nyadarin banget. Harus ada yang ngegebrakin gue. Tapi balik lagi, emang di saat udah gue jalanin kadang gue suka ngeluh sendiri. Kayak aduh nggak bisa nih kayak gini. Tapi ngingat lagi kayak oh iya mau nggak mau harus dijalanin, udah deh jalanin aja gitu. Padahal gue tuh kalau misalkan ngelakuin sesuatu itu harus sesuai mood gue, harus kayak sesuai apa yang gue mau. Kadang kalau misalkan gak sesuai dengan visi gue kayak aduh udah deh setengah-setengah nih gue jalannya. Tapi karena emang udah keburu gue wajib kudu ngejalanin itu ya mau gak mau harus gue lakuin gitu loh. Ya jadi
ya gue sih ngerasa keluar dari zona nyaman malah jadi bikin gue positif sih, kayak gitu sih. Oke. Ya mungkin ditambah juga dengan bisa gue bilang ya, salah satu support system lo adalah lo mendapatkan lingkungan temen yang baik dan keluarga pun juga yang suportif gitu. Yang seperti lo bilang lo harus digebrak, mungkin salah satu pendorong lo untuk keluar dari zona nyaman itu ya lo mempunyai support system yang positif gitu. Alhamdulillah begitu sih. Oke. Nah lo kan juga orangnya yang kayak enggak nih gue nggak bisa kayak gini. Pasti lo kedepannya selalu mencari apalagi ya yang mau gue kerjain gitu. What's next gitu. Kayak apalagi ayo gitu. Nah apa kedepannya rencana bagi seorang Majid? Rencana bagi gue kedepannya, gue sih jujur gue masih punya cita-cita ya, yang emang gue pengen buat gue jalanin. Gue tuh pengen kerja di kapal pesiar. Jujur gue pengen kerja yang dimana gue bisa keluar negeri. Abis itu untuk ya bisnis gue lagi ini ya gue pengen lebih gue kembangin lagi sih pastinya, karena emang udah dijalanin juga. Terus juga gue pengen lah ekspansi apa segala macem kayak gitu dan kayak gitu. Tapi terlebih gue pengen tetap kejar cita-cita gue sih. Jadi kalau orang-orang nanya, Lex kerjaan lo apaan? Gak ada. Makanya kan tadi gue bilang sama lo kan, oke. Teman-teman banyak bilang, Lex cari kerjaan dong. Lex, loker ada nggak? Lex, tempat lo ada kerja nggak? Ada kerjaan ada. Kerjaan lo adalah nyariin gue kerjaan. Jadi gue jangan dipusingin sama hal itu. Orang mereka, ya itu sosmed sih. Kacau tuh sosmed tuh. Jadi mereka mikirnya, gue Alex yang tajir, Alex yang ini. Bikin podcast banyak duitnya. Mana ada podcastnya duitnya? Nanti kalau udah setahun kali ya. Ya nggak bang? Kalau udah setahun udah kita di endorse segala macem. Ini aja masih. Makasih nih Mas Berto. Makasih buat Mas Berto. Topinya, bajunya udah endorse gue. Gue jadi promosi nih. Gak apa-apa. Nah Lex, tapi banyak yang tadi kayak temen-temen lo ngontak lo kayak Lex cariin gue kerjaan, Lex minta 100, 200 gitu. Lo tuh apa? Kesel apa kayak ya kenapa lo susah cari gue? Gimana? Apa yang timbul perasaannya saat itu? Ya gitu. Jadi bener kayak semua orang pernah ngalamin lah. Kalau ada butuhnya nyari kita cuy. Ya Ivan tuh juga kayak gitu, maksudnya dia minta 100-200. Gue aja masih untuk berjuang buat hidupin gue sama anak gue buat makannya, gue masih minta-minta. Gue masih ngutang-ngutang. Kalau gak ada duit, belum dikirimin duit makan, gue bahkan ke Warsun di sebelah tempat gue tuh, gue ngutang dulu cuy. Baru ntar gue bayar, udah ada duit gue bayar gitu. Buat gue hidup aja. Masa ada orang lagi mau nagih gue untuk minta, Lex kirimin gue duit, Lex. Ini buat kalian semua nih. Gue bukan orang kaya. Kalau gue udah kaya, gue bagi-bagiin lo. Gak usah minta. Gue kasih lo. Sombong banget itu gue ya. Gak apa-apa dong. Gue harus sombong buat kalian semua. Makmur, bahagia, sejahtera. Love you. Tapi apa yang lo rasain? Maksudnya lebih kesel apa? Kesel ya? Kesel sih ya maksudnya. Kok mereka gak ngertiin gue ya? Kok gak ngertiin gue kak? Gue juga masih susah gitu loh. Gue masih susah, gue masih enggak. Ya di gue jobless juga lah ngangkat kerjaan. Gue masih pengen nyari kerjaan. Apalagi umur gue udah bukan muda lagi. Gue udah 43. Gue belum punya tabungan. Gue punya anak satu yang sekolahnya juga teruntang lantung. Dan gue juga hidup gue ngaco. Dan gue alkoholik segala macem. Gue masih ngaco gitu. Sementara teman-teman gue yang udah seumuran gue udah pada mapan lah. Gue masih kayak gini-gini aja. Berarti gue baik bajingan gue. Nggak ada yang penting buat hidup gue sebenarnya gitu. Dan itu yang bikin gue untuk apa sih yang dikulik dari gue gitu. Malu gue yang malu. Makanya gue lebih banyak untuk ngurung diri sekarang. Penangis anjing. Nah tapi Lex yang tadi lo bilang akhirnya lo jadi yang kayak lo mengurung diri. Dan tadi lo sempat mention tentang alkoholik juga. Apakah itu cara lo untuk apa ya menjalankan yang gue gimana, gue harus berlari nih tetap terus tapi dengan ya harus ada dorongan dari si alkohol itu dengan untuk menutupi perasaan yang sebenarnya lo rasakan saat lo sadar. Jadi nyesel. Oke, lo kesel. Nah tapi cara nyesel. Nah cara lo cope up dengan alkohol ini apakah seperti itu gitu kondisinya? Jadi begini loh maksudnya, gue kan orang yang paling without alkohol gue tuh orang yang pendiam.
kalau bilang apa introvert ya. Gue orang paling malu, nggak punya percaya diri. Gue nggak bisa ngobrol dan orang bilang gue tuh sombong. Yang tadi gue cerita mulai juga. Dulu gue pernah lagi zaman main Facebook, gue pernah hari ini gue mau berhenti minum, berhenti alkohol. Itu yang nyambut bukan kata-kata yang bijak yang baik, bukan yang, weh semangat Alex berhenti alkohol dong, bagus. Bukan gitu, malah yang aneh-aneh. Alex kalau berhenti alkohol katro, najis tuh Lex, terusin deh karena lu keren alkohol. Lu gimana? Jadi image gue tuh dibikin karena mereka semua gitu loh. Sebenarnya gue introvert, gue tuh orang yang paling males. Gue ngobrol sama orang tuh males, maksudnya ketemu sama orang banyak tuh males. Ini gue mau sini karena gue ada alkohol aja. Gue orang yang paling males ketemu sama orang harus basa-basi, harus apa kabar lo? Menurut gue ya nggak penting. Mendingan gue belajar, gue nulis, gue gambar, gue main laptop, lihat acara TV, nyari pengetahuan daripada gue harus basa-basi yang gue nggak pengen juga gitu loh. Tapi kan dunia kan dituntut kayak gitu. Gue orang paling males sebenarnya. Tapi lo jadi sedih nggak Lex? Maksud gue jadi yang kayak kok orang-orang suka gue bukan karena diri gue yang sebenarnya, karena gue plus alkohol gitu. Iya, mereka mikirnya ya alkohol. Makanya Alextronic kan alkohol, Tron, X. Ngerti? Ada kalanya gue juga pengen berhenti. Gue bilang sama lu juga pengen berhenti. Cuman ya gue susah berhenti begitu. Kalau gue berhenti rokok, gue nggak doyan rokok karena baunya. Gue bisa berhenti rokok, bisa balikin tangan aja gampang. Tapi kalau alkohol nggak bisa. Itu harus bertahap. Harus bertahap juga loh. Ya nggak segampang itu kita berhenti alkohol, chemical atau obat-obatan lah. Yang tadi gue cerita mulai juga, kalau putau, sabu mah seminggu lo rendemin aja juga, lo masukin ini juga bisa sembuh. Ya, kalau alkohol sama ini nggak bisa gitu. Dan tapi tetap loh, gue tetap berjuang untuk dengan adanya dari podcast ini, gue udah berjuang untuk semoga doain ya teman-teman ya. Mohon doain gue ya. mengurangi dan mengontrol, gue udah kontrol juga, mengurangi dan mengontrol sampai akhirnya gue bisa berhenti total.